Awal batin itu ya berarti tiga itu. Hadiat, wahidat, wakidiyat atau dat sifat asmo. Wi Allah al batin. Tiga itu. Jadi paham ya? Makrifat itu harus paham tiga itu tadi. Apa? Zahir, zahir, batin, eh. Harus paham tiga ini. Zahir berarti pada kata Allah atau pasti Allah. Batin, yang termasuk batin itu dari tiga tadi. Apa? Dat, sifat, asmo. Nah terus goib ini berarti di ahadiyah Allah utawa goib Gusti Allah. Ahadiyah ini khusus. Ki kabeh rong enek sing enek mung Gusti Allah tok sing enek. Umpama sifat wajib itu sama harus paham. Sing nanggone Gusti Allah apa? Berarti wujud, ilzam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi wa dan. Niku enam sifat itu manggon ya Gusti Allah. Makanya zat mutlak lawan itlak. Lek Gusti Allah berarti Allah sih durung bertajali. Allah masih dalam kesendiriannya. Rong enek apa-apa sing ijen dhewe. Paham nggih? Sing ijen dhewe rong enek apa. Allah sik rong kersa menampilkan diri atau Allah belum bermanifestasi. Nggih. Ku jenenge goib. Di sini kurang terang yo sing iki sing jenis sama sembah. Iki ya Allah padha mawon. Dene iki sing dat sifat asma itu juga Allah sama. Lek sampean membagi iki wis mencakup ini, yo asma yo sifat ini sudah masuk. Wong iki bahasa kalau nanti iki sing dinemi batin. Tak ada apa sing go sing wonge padha iki padha ini asmone kemen kanes. Paham nggih? Sementara pemahaman kita kan kebanyakan Allah yus jenis di alif lam lam ha gitu. Padahal pedaran alif lam lam ha nanti juga ada arahnya kemana. Dipaham nggih? Terus ini sekilas tidaknya pindah. Setelah bahasan ini, kemarin kita membahas martabat 7. Ini kalau dalam dunia tasawuf atau hakikat ini bahasanya ke martabat 7 ini harus paham di sini. Karena sama nggak paham bahasan ini, soal selesai. Bahayanya akan kebanyakan kasus itu nanti akan mujasimah. Di sini Gusti Allah. Makanya harus paham nanti arahnya begini. Ini karena ini dasar martabat 7 ini. Jadi martabat 7 ini kalau dalam kitab Insan Kamil kan martabat 7. Tapi kalau dalam kitab Mbak Sirot ini sudah berkembang lagi menjadi seperti lagi. Ini saya tuju dulu dapat dan sama paham. Martabat 7 ini dibagi menjadi 2. Ini kan dasar. Ada martabat qadim, ada martabat muhdas. Paham ya? Lek martabat qadim iki martabat Gusti Allah. Lek martabat muhdas iki martabate makhluk. Paham ya? Itu dibagi 2, jadi ini qadim muhdas. Qadim kan bisi, bisi itu mau bisa kok ya bisa. Dan muhdas ini baru hanya masuk. Nah sekarang sebentar masuk qadim, nah ini qadim ini martabat Gusti Allah dibagi menjadi 3. Bagi menjadi 3
Kemarin apa? Satu, akadiat. Dua, wahdat. Tiga, wahidiyah. Ya, ini harus paham. Makhluk yang nanti ini bahasa itu ada pada tak tidak mesti Allah. Atau lainnya, atau bisa dikatakan kalau ada sama dengan dat. Kalau di sini sih sifat, kalau wahidiyat ini asmo. Kalau di makhluk ini namanya ab. Ya, terus sama Ibrahim ini akal. Ini akal, wahdat, wahid. Kalau nanti di dalam kitab ini kajian nanti masih dibagi beberapa lagi, banyak, bagi 5. Wahdat juga seperti itu dibagi lagi, diperinci lagi, diperdalam. Kalau kitab di atasnya nanti kita buat lemari. Sudah di sini sama paham ini mata batik Gusti Allah. Iku ini makhluk saya anggap nenggone akadiat ini belum, aku masih kesendirian, sendiri ijen. Rongen apa-apa sing ini sapa yo mung Gusti Allah. Umpama makanya di dalam sangat belajar ilmu hakikat ini harus paham apa? Martabat 7 dan sifat sifat wajib. Wajib 20 niku. Ini harus paham niki. Sifat wajib sama martabat 7. Jadi bersama itu buatan pisah. Ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Zaman apa Asari Matu itu harus paham niki wajib. Oleh sama Wahabi bukan dalam pedoman ini nopo kalau masalah kita nih kita ahli sunnah wal jamaah harus paham sifat wajib ini. Syaratnya ini sama itu sama sifat wajibnya 20, sifat wajibnya Allah yang 20. Akadiyat sama dengan sifat wajib itu ada 6 sifat. Mulai wujud, memang saya bacakan wujud, idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, kiyamu bidapsi, wadah, niyah. Nah, sing wahid ya, kudrat, ibadat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ju. Ini nggone si sifatnya Gusti Allah. Nah, terus sifatnya asmo, nggone sing nggone asmo atau wahidiyah. Kuwi turane masih 7 kan? Ya ta? 6 7 7. Iya 7. Disane gonten mriki. Dadi apa ini? Qadiron, muridan, aliman, hayat, samian, basiron, mutakin. Itu mangkon nggone asmo. Paham ya? Kemana nanti sama harus paham. Lah sementara af'al kan makhluk kan? Iya kan? Muhdas. Ki af'al berarti pajang ini Gusti Allah. Allah sing ketok sing piye? Ya af'al iki. Kan nggih? Gusti Allah sing ketok ya manggon nggone af'al. Af'al ini lah di dalam sifat wajib berarti sifat mustahil. Berarti sifat mustahil lawan sifat wajib ini. Sifat mustahil ini manggone akal Gusti Allah. Paham ya? Manggone teng TV. Pertama, sama lihat aja. Pertama sifat wajib napa? Wujud. Sing wajib wujud sinten? Allah. Makhluk wajib wujud mboten? Makanya nggone sifat kedua, idam. Idam napa? Allah. Terdahulu kan? Sing dhisik sapa? Gusti Allah ta? Makhluk apa dhisik? Aku dhisik Gusti Allah. Dan makanya manggon ini sifat mustahil. Makanya sifat-sifat yang apes kuwi manggone nang gone makhluk. Nggih mboten? Nggih. Kan tepatnya di gone makhluk. Terus saiki
Wujud kita bakok. Bakok niku napa kekal. Abadi. Sing abadi niku makhluk napa? Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Makanya makhluk berarti sifatnya napa? Ora kekal semuanya penae. Maka sing kekal tidak berubah-ubah sinten? Gusti Allah. Lek makhluk berubah butine sampean lahir. Nggih ta? Bayi. Teko isone mek mumah bunga-bunga tok terus napa? Mulai iso ngurep. Kan berubah terus sampai meninggal itu zaman. Berubah terus. Kan itu makhluk. Jadi kita bakok mukhalafatul lil hawadisi. Ya. Napa mukhalafatul lil hawadisi? Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk ciptaane. Berbeda mboten? Awak karo makhluk. Enten. Ya beda. So dari meja sing gawe meja wajib wujudnya kayak sing kan gak mungkin. Nggih mboten? Beda adalah beda. Mau belajar kiamuhum binasi berdiri sendiri. Allah wajib diri sendiri makhluk.